بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para inspirator yang dirahmati Allah, dalam seri negeri-negeri atau peradaban yang musnah ini, kini kita akan menengok hancurnya kaum Ad dan kota Iram karena kesombongan mereka. Semoga kita dapat menarik pelajaran dan manfaat lainnya. Kita mulai dengan Adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin, yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka, selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Maka kamu lihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan, seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong atau lapuk. Maka kamu tidak melihat seorang pun, yang tinggal di antara mereka. Al-Quran, Surah Al-Haqqah ayat 6-8. Sejarah Jazirah Arab sudah sangat panjang. Legenda yang tak terhitung jumlahnya, tentang suku Baduy penghuni gurun, telah diturunkan dari masa lalu hingga saat ini. Salah satu legenda ini berbicara tentang kota, yang dibangun di antara bukit pasir gurun yang kosong. Meskipun ada tanah yang mematikan di sekitarnya, kota itu kaya dan subur. Orang-orang kota menikmati kesejahteraan yang luar biasa. Namun menurut cerita, penduduk kota itu melakukan dosa besar dan menderita hukuman yang berat karenanya. Badai pasir yang mengerikan memusnahkan mereka, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Penelitian arkeologi di Oman, di selatan Jazirah Arab, telah mengungkapkan bahwa kisah ini benar. Bukan mitos sama sekali. Dan bahwa orang-orang yang disebutkan dalam sumber-sumber awal adalah kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran. Arkeolog Nicholas Klepp yang menemukan kota yang hilang ini, seorang Arabofil dan pembuat film dokumenter. Klepp telah menemukan sebuah buku yang sangat menarik selama studinya tentang sejarah Arab. Buku ini berjudul Arabia Felix, yang ditulis oleh peneliti Inggris, Bertram Thomas pada tahun 1932. Arabia Felix adalah nama yang diberikan oleh orang Romawi di bagian selatan Jazirah Arab, dan berarti Arab yang beruntung. Alasannya adalah karena penduduk daerah itu pada zaman kuno dulu dikenal sebagai orang yang paling beruntung pada zaman itu. Kenapa bisa begitu? Orang-orang di wilayah itu memproduksi dan menjual kemenyan, getah aromatik dari pohon langka.
Kemenyan sangat berharga dalam masyarakat kuno, dan digunakan sebagai wewangian dalam berbagai upacara keagamaan. Damar aromatik itu sama berharganya dengan emas pada saat itu. Dalam bukunya, peneliti Inggris Thomas mengklaim bahwa dia telah menemukan jejak salah satu kaum beruntung yang dimaksud. Ini adalah kota yang dikenal oleh orang Baduy sebagai Ubar. Dalam salah satu perjalanannya ke wilayah itu, orang-orang Baduy telah menunjukkan kepadanya sebuah jejak kuno. Ada yang mengatakan bahwa jalur itu menuju ke kota yang sangat kuno, yang dikenal sebagai Ubar. Thomas sangat tertarik dengan masalah ini, tetapi ia meninggal sebelum dia dapat menyelesaikan penelitiannya. Nicholas Cleve mempelajari tulisan Thomas, dan percaya pada keberadaan kota hilang yang disebutkan dalam buku tersebut. Tanpa membuang waktu, dia memulai penelitiannya sendiri. Cleve meminta NASA untuk memindai wilayah itu dengan satelit. Dalam gambar yang diambil dari luar angkasa tampak sejumlah jejak. Jejak itu tidak terlihat dengan mata telanjang di tanah. Cleve kemudian membandingkan gambar-gambar ini dengan peta lama. Ia mendapatkan hasil yang dia harapkan. Jejak di peta lama sama dengan yang ada di gambar yang diambil dari luar angkasa. Jejak-jejak ini bergabung adalah area luas yang disadari sebagai pemukiman kuno. Waktunya telah tiba bagi Nicholas Cleve untuk memulai perjalanannya. Itu adalah perjalanan yang panjang dan penuh petualangan. Saat melewati bukit pasir yang tak berujung, tim peneliti dari waktu ke waktu memanfaatkan teknologi terbaru. Namun ada juga saat-saat di tempat liar itu di mana teknologi tidak berguna. Akhirnya, Cleve dan timnya tiba di peninggalan bersejarah yang mereka duga adalah milik kota Ubar. Sejak ditemukannya reruntuhan tersebut, disadari bahwa itu adalah milik kaum Ad yang disebutkan dalam Al-Quran, dan kota Iram yang mereka bangun. Cleve juga memanfaatkan Al-Quran selama penyelidikannya. Dalam Al-Quran, kota Iram digambarkan memiliki pilar-pilar yang tinggi. Namun kata Arab yang digunakan untuk pilar juga berarti menara. Dengan kata lain, ciri kota yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah memiliki menara-menara yang tinggi. Jejak menara tinggi ini muncul selama penggalian. Berkat penggunaan teknologi grafik 3 dimensi, para ilmuwan dapat merekonstruksinya. Dr. Zarins, anggota tim peneliti yang melakukan penggalian, menyatakan bahwa menara-menara inilah yang membedakan kota ini dari penemuan arkeologi lainnya. Ia memastikan bahwa situs tersebut adalah kota Iram yang pernah dimiliki oleh orang-orang Ad yang disebutkan dalam Al-Quran. Tidakkah kamu melihat apa yang Tuhanmu lakukan dengan Ad, di kota Iram dengan pilar-pilar yang tinggi, yang sejenisnya tidak diciptakan di negeri manapun? Al-Quran, Surah Al-Fajr ayat 6-8. Ad menyangkal kebenaran, betapa mengerikan hukuman dan peringatanku.
Kami melepaskan angin menderu terhadap mereka pada hari yang penuh kengerian. Itu mencabut laki-laki seperti tunggul yang dicabut. Al-Quran, Surah Al-Qamar ayat 18-20. Orang-orang Ad, yang jejaknya ditemukan para arkeolog di kota Ubar, telah menyangkal Nabi Hud yang telah diutus kepada mereka. Orang Ad pun dihancurkan Allah. Maka tatkala mereka melihat azab itu, berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta, supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf ayat 24. Dinyatakan dalam ayat tersebut, bagaimana orang-orang melihat awan yang akan membuat mereka sangat menderita. Namun mereka gagal untuk memahami maknanya. Mereka mengira bahwa itu adalah awan hujan. Ini adalah tanda penting dari penderitaan yang akan segera terjadi pada mereka kemudian. Ternyata itu adalah badai gurun. Angin puyuh mengangkat pasir gurun dari kejauhan menyerupai awan hujan. Mungkin saja kaum A tertipu oleh hal ini. Mereka gagal menyadari bahayanya. Faktanya, Ubar, The Atlantis of the Sands, atau Atlantisnya padang pasir, digali dari bawah lapisan pasir setebal beberapa meter. Seperti yang diungkapkan dalam Al-Quran, badai berlangsung selama 7 malam 8 hari. Badai pasir menyebabkan berton pasir di kota dan mengubur penduduknya hidup-hidup. Bukti terpenting bahwa kaum Ad telah dimakamkan dalam badai gurun adalah kata Ahqaf yang digunakan dalam Al-Quran untuk menjelaskan tempat kaum Ad. Dan ingatlah, Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya, dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah, sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab yang besar. Al-Quran, Surah Al-Ahqaf ayat 21. Ahqaf dalam bahasa Arab berarti bukit pasir. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Ad tinggal di wilayah yang penuh dengan bukit pasir. Sehingga wajar jika kota tersebut terkubur dalam badai pasir. Bencana yang melanda masyarakat Ad berupa badai yang meratakan orang seperti tunggul kosong pohon palem yang tumbang, pasti telah menghancurkan seluruh penduduk dalam waktu yang sangat singkat. Seluruh kota dan segala isinya terkubur hidup-hidup di bawah pasir. Padang pasir perlahan menyebar setelah penghancuran kaum Ad, tidak meninggalkan jejak mereka saat mengubur mereka. Singkatnya, penemuan-penemuan sejarah dan arkeologi membuktikan keberadaan kaum Ad dan kota Iram dengan pilar-pilar yang tinggi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan bahwa mereka dihancurkan sama seperti yang ditunjukkan Al-Quran. Penelitian telah menemukan jejak orang-orang itu dari bawah pasir gurun. Dalam Al-Quran, Allah mengungkapkan bahwa kaum Ad berpaling dari jalan lurus karena kesombongan. Orang-orang yang telah kita periksa, semuanya melakukan kesalahan serupa, mereka semua memberontak melawan Allah. Mereka mengagungkan Tuhan selain Dia, sebagaimana kaum lain di berbagai belahan dunia yang mengagungkan jin lokal. Mereka menjadi sombong di bumi tanpa hak apapun, dan beralih berbagai penyimpangan, termasuk penyimpangan seksual, dan Allah menghancurkan mereka. Banyak masyarakat besar yang telah hidup sepanjang perjalanan sejarah telah dihancurkan karena alasan yang sama. Bukan hanya beberapa contoh yang telah kita lihat di sini. Allah memberitahu kita tentang fakta ini dalam Al-Quran, dan meminta kita untuk berpikir keras tentang mereka. Tugas kita adalah belajar dari kehancuran orang-orang ini, dan mengambil peringatan dari mereka. Satu ayat dari Al-Quran mengatakan,
Ad yang sombong di negeri ini, tanpa hak, berkata, siapa yang lebih kuat dari kita? Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan mereka memiliki kekuatan yang lebih besar dari mereka? Tapi mereka meninggalkan tanda kami. Al-Quran, Surah Fusilat ayat 15. Kita tidak boleh lupa bahwa Allah dapat menghancurkan individu atau seluruh orang. Kapanpun Allah mau, Allah juga dapat mengangkat keagungan mereka yang Allah inginkan, dan menganugerahkan berkah kepada mereka. Semua hal baik dan indah ada di tangan Allah. Tugas manusia adalah terus-menerus bersyukur kepada Allah atas semua berkat yang telah Dia limpahkan, dan untuk mencari keridhoan-Nya. Allah mengeluarkan panggilan berikut kepada manusia di ayat lain Al-Quran. Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi. Dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang menyangkal Rasul-Rasul. Al-Quran, ini adalah penerangan bagi seluruh manusia, dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran, Surah Ali Imran, ayat 137-138. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.